video part 1 ini akan ada pembahasan soal ujian sekolah kelas 9 untuk materi fisika. Kalian simak dengan baik-baik ya. Untuk soal pertama, ini tentang besaran pokok. Di sini disajikan tabel. Ini ada nomor, ada besaran, ada satuan, dan juga ada alat ukur. Nah, untuk pertanyaannya adalah besaran pokok, satuan, dan alat ukur yang tepat dalam satuan internasional atau SI berdasarkan tabel di atas adalah seperti yang kita ketahui ya anak-anak, di dalam fisika besaran pokok itu ada 7. 7 itu apa aja? Yang pertama ada panjang. Panjang ini satuannya adalah meter. Kemudian alat ukurnya kita bisa menggunakan mistar, jangka sorong, ataupun mikrometer skrup. Yang kedua ada massa. Massa ini satuannya adalah kilogram. Kemudian alat ukurnya adalah neraca. Yang ketiga ada waktu. Waktu satuannya sekon dan alat ukurnya adalah stopwatch. Yang keempat ada suhu. Satuan suhu dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai adalah Celcius. Namun secara internasional satuan suhu adalah Kelvin. Alat ukurnya yaitu termometer. Yang kelima ada kuat arus. Satuannya adalah ampere dan alat ukurnya ampere meter. Yang keenam ada jumlah molekul. Satuannya adalah mol. Kemudian alat ukurnya ini tidak mempunyai ya anak-anak. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela. Kemudian alat ukurnya adalah light meter. Kalian cukup ngapalin 7 ini. Berarti yang selain 7 ini merupakan besaran turunan. Kembali lagi ke soal. Di sini disediakan tabel ya. Kita disuruh menentukan apakah nama besaran, satuan, dan alat ukurnya untuk tiap nomor 1 sampai 5 ini sudah benar. Kita suruh menentukan mana yang benar. Oke, kita akan cross check satu persatu ya anak-anak. Untuk yang pertama ada panjang. Panjang ini satuannya kilometer, ini salah ya anak-anak. Satuan panjang ini adalah meter. Kemudian untuk alat ukurnya mistar ini benar ya, sesuai dengan tabel yang ada di sebelah kanan. Berarti kesimpulannya untuk nomor 1 itu salah karena satuannya salah. Nomor 2 ada massa. Massa satuannya kilogram, ini sudah benar. Kemudian alat ukurnya neraca juga sudah benar. Nomor 3 waktu. Waktu ini satuan jamnya ini salah ya anak-anak. Waktu itu satuannya adalah sekon. Kemudian alat ukurnya adalah stopwatch, ini sudah benar. Sehingga kita bisa menyimpulkan yang nomor 3 ini adalah salah. Yang nomor 4 ada kuat arus. Kuat arus satuannya adalah ampere, ini benar, dan ampere meter sebagai alat ukurnya juga benar. Yang kelima ini suhu. Suhu ini bukan Celcius ya satuannya, namun Kelvin, dan alat ukurnya termometer, ini sudah benar. Sehingga kita bisa menyimpulkan nomor 5 ini salah. Jawaban yang benar adalah nomor 2 dan 4. Sehingga jawabannya adalah yang B. Untuk soal nomor 2 ini masih sama, yaitu tentang besaran pokok. Berikut ini yang bukan. Hati-hati, di sini ada kata-kata bukan. Yang bukan termasuk golongan besaran pokok adalah, untuk soal nomor 2 ini kita disuruh untuk menentukan mana yang bukan besaran pokok. Kita cek satu-satu. Untuk yang A ini pertama ada lebar. Untuk lebar dia kan punya satuan meter. Kalau di tabel yang memiliki satuan meter ini adalah panjang ya. Panjang memiliki satuan meter. Kita bisa menganggap bahwa lebar itu sebagai panjang karena satuannya sama-sama meter, sehingga lebar termasuk besaran pokok.
Kemudian ada waktu dan juga ada suhu, sehingga yang A ini semuanya tentang besaran pokok. Kemudian yang B ada jumlah zat. Jumlah zat ini merupakan besaran pokok, jumlah zat atau jumlah molekul. Kemudian tinggi ini satuannya meter, sehingga untuk tinggi kita juga anggap sebagai panjang ya, yang merupakan besaran pokok. Kemudian waktu. Yang B semuanya juga tentang besaran pokok. Kemudian yang C ini ada berat badan. Berat itu satuannya adalah newton. Di dalam tabel tidak ada satuan newton dan tidak ada besaran pokok berat, ini tidak ada ya, sehingga yang berat badan ini bukan besaran pokok. Kecepatan dan volume juga bukan, karena tidak ada di tabel, sehingga kita bisa menyimpulkan yang C ini bukan besaran pokok. Kemudian yang D ini ada arus listrik, massa, dan panjang. Ini semuanya juga tentang besaran pokok, sehingga untuk nomor 2 jawabannya adalah yang C. Audio Jungle. Untuk soal yang ketiga, ini ada soal tentang jangka sorong. Perhatikan hasil pengukuran tebal balok kayu di bawah ini. Berdasarkan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, berapakah tebal balok kayu? Nah, untuk soal ini kita disuruh menentukan tebal balok kayu yang telah diukur dengan menggunakan jangka sorong, dan hasil pengukurannya terlihat pada gambar ini. Yang pertama, kita menentukan mana skala utama dan mana skala Nonius. Kita ingat lagi pelajaran kelas 7, skala utama ini yang dilihat di bagian atas ini. Jadi ini untuk menentukan skala utama. Kemudian yang bagian bawah ini untuk menentukan skala Nonius. Kita coba ya. Yang pertama kita akan menentukan skala utama. Untuk skala utama ini ada wilayah yang bagian atas. Ini saya singkat SU ya, skala utama. Sebelum angka 0 ya, perhatikan di sini ada garis panjang, ada garis pendek, ada garis pendek, dan seterusnya ya anak-anak. Kita kasih angka dulu ya untuk garis yang pendek ini. Ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu ketemu garis panjang lagi. Yang pertama, kita akan menentukan skala utama. Caranya adalah sebelum angka 0 ya anak-anak. Jadi sebelum angka 0 ini, 0 yang bagian bawah ini, kita lihat garis yang panjang ini ada angka berapa? Oh, ini ada angka 2. Ini angka 2. Ini kita kasih koma. Selanjutnya, kita mau menentukan lagi untuk angka yang setelah koma ini. Setelah koma ini ada berapa angkanya? Seperti itu. Caranya, kita lihat sebelum 0, sebelum garis 0 ini, garis pendeknya menunjukkan angka berapa? Ini ada angka 2. Garis pendeknya menunjukkan angka 2. Langsung aja kita tulis 2. Berarti skala utamanya kita akan tuliskan di bawah. Di bawah ini ada skala utama. Skala utama ada 2,2 cm. Untuk jangka sorong kita pakainya satuan cm. Untuk selanjutnya kita akan menentukan skala Nonius. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, skala Nonius itu wilayahnya ada di bagian bawah. Ini ada skala Nonius. Saya singkat SN ya anak-anak. Ini kita kasih dulu angka untuk garis yang pendek, sama seperti yang atas. Ini ada 1, 2, 3, 4, ini ada 5, ada 6, 7, 8, 9, lalu 10. Untuk menentukan skala Nonius, yang dilihat adalah yang bawah, angka yang di bawah. Garisnya harus lurus dengan yang di atasnya. Jadi untuk menentukan skala Nonius ini kita lihat nomor 1 misalkan. Ini garisnya kan tidak lurus dengan yang atasnya. Berarti ini bukan. Untuk yang kedua,
ini juga tidak lurus dengan garis yang ada di atasnya. Garis ini tidak lurus dengan garis yang ada di atasnya. Berarti ini juga bukan skala nonius untuk menentukan skala nonius. Kemudian, nah ini kita ketemukan. Ini saya lingkari ya, anak-anak. Ini ketemu karena ini lurus dengan yang atasnya. Oh, ini skala noniusnya. Udah ketemu karena ada garis lurus dengan atasnya. Garisnya lurus. Angkanya berapa? Yang dilihat bukan yang 5, bukan yang 5-nya. Tapi seperti yang kita ketahui tadi, yang dilihat adalah angka yang di bawah. Ya, yang di bawah ini ada angka 3, sehingga kita bisa menuliskan untuk skala noniusnya adalah 3 dikali 0,01. 0,01 ini adalah tingkat ketelitian jangka sorong, sehingga hasilnya 0,03. Kemudian kita masukkan di bawah untuk kita jumlahkan. Ini saya tuliskan skala nonius, yaitu 0,03. Lalu kita jumlahkan. Jawabannya adalah 3, 2, ini ada 2, dan satuannya adalah sentimeter. Ini untuk jawabannya, sehingga kita bisa menyimpulkan jawabannya adalah yang A. Untuk soal selanjutnya, ini masih sama, yaitu tentang jangka sorong. Suatu balok diukur menggunakan jangka sorong dengan hasil pengukuran seperti gambar di bawah. Berapa tebal balok tersebut? Nah, ini kita disuruh menentukan tebal balok yang telah diukur dengan menggunakan jangka sorong. Langkah pertama sama seperti sebelumnya, yaitu kita menentukan dulu skala utamanya. Caranya kita lihat angka 0 yang ada di bawah. Ini ada angka 0. Kita lihat selanjutnya, kita lihat angka yang ada di atas, garis yang panjang. Ini kan ada garis panjang, ini ada garis pendek. Oh, ternyata garis panjangnya ada angka 2. Selanjutnya kita kasih koma. Kita kasih koma. Terus kita akan kasih angka untuk garis yang pendek ini. Di garis pendek semuanya dikasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan ketemu garis panjang lagi. Ini kembali lagi 1, 2, 3, 4, 5, ini 6, dan seterusnya. Selanjutnya kita menentukan lagi angka setelah koma ini berapa. Setelah angka koma ini ada angka lagi. Berapa angkanya? Kita lihat lagi garis 0 yang ada di bawah ini ya. Ini garisnya kan di sini anak-anak. Angka sebelum ini, sebelum garis angka 0 ini ada berapa? Oh, ternyata ini ada angka 7. Langsung saja kita tulis angka 7. Kita akan tuliskan di bagian bawah supaya lebih jelas lagi. Untuk skala utamanya, skala utama sama dengan 2,7 cm. Langkah selanjutnya kita akan menentukan untuk skala nonius. Skala nonius kita peroleh dari garis yang di bawah, wilayah di bawah. Kita kasih dulu untuk angkanya. Ini 1, 2, 3, 4, ini ada 5, 6, 7, 8, 9, lalu ada angka 10. Selanjutnya kita akan cari garis yang lurus dengan yang atasnya. Kita lihat, jadi skala nonius ini kita lihat garis yang berada di bawah. Kita lihat ini untuk nomor 1, garis nomor 1 ini tidak lurus dengan atasnya, berarti bukan. Untuk yang nomor 2, garis nomor 2 ini juga tidak lurus dengan atasnya, berarti juga bukan. Kemudian nomor 3 ini juga tidak lurus ya anak-anak, masih miring, sehingga juga bukan merupakan skala nonius. Yang keempat ini juga bukan, karena garisnya tidak lurus dengan atasnya. Yang kelima ini juga bukan. Yang keenam, nah ini yang keenam saya lingkari karena garisnya lurus.
garis bawah lurus dengan yang bagian atasnya sini, sehingga kita peroleh bahwa skala noniusnya adalah 6. Ingat, bukan yang di atas yang dilihat, angka yang di bawah ini, yang lurus garisnya dengan atasnya. Kita tuliskan di sini untuk skala nonius sama dengan 6 dikali ketelitiannya 0,01, sehingga jawabannya adalah 0,06. Kita tuliskan di bawah untuk mempermudah dalam menjumlahkannya. Untuk skala nonius ada 0,06, sehingga ketika dijumlahkan hasilnya ketemu ini 6, 7, ini ada koma, ini 2, satuannya adalah cm, sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.